daerah Riau dengan kakak saya. Tiba-tiba ibu saya dari Jakarta datang, kok dilihat nggak fasih baca Al-Quran, kemudian kok sembayangnya bolong-bolong. Kemudian mengatakan, kamu masuk Gontor katanya. Salah satu yang saya ingat dari Pak Zarkasi itu, Pak Kiai kita itu adalah bahwa Gontor itu menyediakan kunci ilmu pengetahuan, hanya memberikan kunci saja. Biasanya kita kalau keluar dari Gontor itu kan suka ayah hanu kan. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan to YouTube channel Akbar Zainuddin. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan mewawancarai 100 profesor alumni Gontor. Mohon doa dan dukungannya. Mudah-mudahan saya bisa tuliskan menjadi buku bersama tim saya. Dan saya ke Ciputat, UIN Jakarta, ke senior, ustadz pembimbing, kakak pembimbing, luar biasa ini, Profesor Dr. Haji Amin Nurdin. Assalamualaikum, Ustadi. Waalaikumsalam, Ustadz Akbar. Lama gak jumpa kita. Iya, betul. Dulu saya dengan Pak Amin ini sama-sama aktif di IKPM Jakarta. Kita bikin Silatnas di Jakarta Convention Center. Kagetnya lagi, saya nggak nyangka saya terpilih jadi ketua IKPM Jakarta. Ketika itu udah banyak jabatan ketika itu. Ketua IKPM Jakarta, Dekan Fakultas Usuluddin UIN Jakarta, sekaligus juga Ketua Umum Dewan Dakwah Risalah DDR. Oh. Juga Ketua Himpunan Masyarakat Usuluddin. Himpunan Peminat Ilmu Usuluddin nasional. Sudah bisa dijalani. Ustadz Antum profesor tahun berapa, Ustadz? 2022. Bidang apa, Ustadz? Bidangnya, ya ini bukan Islamic Studies, ya, ada kaitan dengan Islamic Studies, sosiologi agama. Menarik sekali. Spesifik tentang apa? Saya lebih banyak membahas tentang multikulturalisme, tentang keragaman masyarakat gitu ya. Dan masyarakat heterogen gitu ya. Ini bidang disertasi tentang multikulturalisme. Itu adalah suatu ideologi yang mengagungkan perbedaan gitu di dalam masyarakat gitu. Oleh karena itu saya melakukan penelitian di Australia, kemudian saya lanjutkan di Jerman. Jadi membahas tentang multikulturalisme. Kayak semacam Bhinneka Tunggal Ika lah, kayak Pancasila lah kira-kira. Orasi ilmiah Antum tentang apa, Set? Ya, tentang Islam di Eropa. Wah, menarik sekali. Jadi jalan-jalan lah, kesempatan jalan-jalan dari Jerman ke Belanda, ke Belgia, Brussels ya. Kemudian juga ke mana lagi, ke Paris ya, ke Lyon juga untuk meneliti tentang Islam di Eropa. Gitu. Berapa negara, Set? Ada Jerman, ada Belanda, ada Brussels, ada Prancis ya, empat negara. Empat negara ya. Apa yang Antum temukan, Set, di sana itu? Nah ini sebenarnya penelitian saya di Jerman itu merupakan kelanjutan penelitian saya di Australia, disertasi saya. Kenapa sih, pertanyaannya, kenapa sih negara Australia itu kok aman, tidak ada konflik, apalagi konflik agama gitu. Nah ini kira-kira apa sih penyebabnya gitu ya. Nah ternyata saya lihat di situ ada namanya ideologi multikulturalisme sebagai ideologi negara.
Jadi negara Australia itu adalah negara yang sangat mengagungkan perbedaan. Meskipun mereka mayoritasnya adalah kulit putih, tapi mereka kemudian mengambil suatu kebijakan bagaimana cara mengatasi konflik di negara yang sangat multikultural, yaitu multikulturalisme. Jadi mereka itu, negara itu mempunyai kebijakan bahwa semua warga negara ataupun orang-orang yang tinggal di Australia itu tidak ada perbedaan, semua dilakukan sama, apa itu latar belakang agamanya, kulitnya, etnisnya, bahasanya, semua dihormati. Nah, ini saya kira menarik gitu, kenapa kok begitu, negara yang tadinya dianggap sangat rasialis ya, negara yang sangat menganggap kulit putih itu superior, kemudian negara itu mengambil kebijakan bahwa negara Australia menghilangkan ideologi negara sebelumnya, yaitu kulit putih. Jadi kulit putih segala-galanya dianggap unggul, superioritas, kemudian berubah menjadi multikulturalisme. Pokoknya semua warga negara punya hak yang sama. Nah, itu kira-kira mengapa gitu. Jadi orang Islam di Australia itu sangat senang sekali mendapatkan pintu ya untuk kebebasan tanpa melihat ada latar belakang agama, politik, kemudian kulit, etnis. Jadi ini hebatnya luar biasa. Nah, itu saya lakukan penelitian itu. Ideologi negara itu, Ustaz, yang di Australia itu namanya multikulturalisme. Dibentuk dalam bentuk aturan atau gimana, Ustaz? Jadi ideologi negara. Jadi udah kebijakan negara. Oh, jadi kebijakan. Kebijakan negara. Jadi untuk meminimalisir atau mereduksi konflik itu, mereka mengambil kebijakan yang sangat berani, yaitu multikulturalisme, semacam Bhinneka Tunggal Ika. Jadi satu dari berbagai ragam gitu ya, ada persatuan. Oh, jadi itu saya kira luar biasa. Ideologi yang diturunkan dalam bentuk peraturan-peraturan begitu ya. Peraturan-peraturan ya, peraturan-peraturan bahwa semua punya hak yang sama. Nah, ini saya kira Australia itu semacam model multikulturalisme yang terbaik di dunia selain Kanada. Pertama Kanada, kemudian Australia. Jadi Australia meniru kebijakan multikulturalisme di Kanada. Jadi saudara lihat nanti kalau Akbar nanti pergi ke mana, ke Australia, nanti kalau di bandara itu nanti kalau nggak bisa bahasa Inggris ada telepon bahasa Indonesianya. Saking begitu menghargainya gitu bahasa dari semua warga Australia gitu, bisa gunakan pakai bahasa Indonesia. Jadi mereka sangat menghargai. Begitu juga nanti TV Australia juga nanti jam 11 siang nanti ada warta berita Indonesia. Ada warta berita nanti India dan sebagainya. Jadi sangat multikultural gitu. Saya jadi ingat BBC Australia itu menyiarkan bahasa Indonesia itu. Betul. Jadi mereka itu adalah dampak dari kebijakan multikulturalismenya. Jadi multikulturalisme itu memang bukan hanya agama ya, ras segala macam. Semuanya. Jadi semua aspek kewarganegaraan. Jadi mereka mendapatkan wadah gitu untuk melihat bagaimana perkembangan asal migran itu datang ke Australia gitu kira-kira. Itu kalau di Australia, Ustaz. Kalau di Eropa? Nah, ini bedanya. Ini berbeda sekali. Jadi saya melakukan wawancara dengan banyak tokoh-tokoh intelektual, akademisi di Australia, di Eropa. Kalau di Eropa itu adalah mereka memang menganggap kulit putih itu sebagai bangsa yang unggul gitu ya, yang superior gitu ya. Jadi mereka menganggap tidak bisa seperti di Australia. Jadi tadinya saya menganggap bahwa orang migran yang datang, baik itu orang Islam maupun Buddha dan sebagainya, kalau sudah datang, sudah menjadi warga negara di Eropa,
mereka sudah menjadi hak warga negara penuh. Nah, setibanya di Jerman, saya meneliti. Pertanyaan saya adalah, kalau sudah menjadi warga negara Eropa, apakah mereka sama dengan statusnya atau haknya sama nggak dengan orang-orang Eropa? Ternyata tidak. Jawabnya apa? Ini dalam bahasa Arab mereka jawab. Ini kebetulan salah satunya yang menjawab itu Bapak Profesor Martin Brunissen, Van Brunissen. Mungkin ingat kali, Ustaz Akbar. Ingat. Seorang Indonesianis juga yang ngarang kitab kuning itu. Saya tanya sama dia, kan sama haknya. Oh, nggak bisa, man anta katanya. Jadi pertanyaan dia, man anta katanya. Meskipun kamu sudah di warga negara Eropa, sudah punya hak yang sama, tapi man anta katanya. Ente nggak bisa sama dengan sama dengan orang Eropa. Kamu ini kulit berwarna. Nah, ini bedanya dengan Australia. Australia itu diperlakukan sama. Jadi kalau di Eropa itu berdasarkan biologis. Jadi mereka kulit putih merasa unggul, merasa superior, jadi nggak bisa dudukannya bisa sama. Nah ini, jadi mereka juga punya kebijakan multikulturalisme, tetapi tidak dijalankan sepenuhnya. Mereka lebih banyak pada ideologi integrasi namanya. Atau sama dengan asimilasi. Integrasi atau asimilasi. Itu apa sih? Jadi mereka menginginkan warga negara migran yang datang ke Eropa itu harus menyesuaikan diri, perilakunya, gaya hidupnya sama dengan orang-orang kulit putih di Eropa. Ya kan nggak mungkin. Masa orang Islam pakai bajunya kebuka gitu kan? Minum alkohol dan bebas segala-galanya kan nggak mungkin. Nah itu kira-kira perbedaan. Jadi kalau di Eropa itu sulit untuk melakukan hak yang sama itu karena mereka itu menganggap bahwa mereka itu lebih unggul, lebih superior karena kulit putihnya itu dan berdasarkan keturunan. Persis seperti dikatakan oleh Profesor Martin itu, ente udah jadi warga negara Eropa, man anta katanya. Lu siapa katanya, lu nggak kulit putih gitu, kira-kira mana bisa sama. Pendidikan mereka lebih tinggi, ekonomi mereka lebih maju, jadi nggak bisa disamakan gitu kira-kira. Itu perbedaannya dengan Australia. Kalau di Australia mereka betul-betul sama gitu baik itu statusnya, hak politiknya, kecuali permanent resident. Kalau permanent resident haknya sama, cuman waktu pemilihan Perdana Menteri nggak punya hak, itu saja bedanya. Tapi yang lain akses ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya sama. Gitu. Apa maksudnya? Ini perbedaan. Berdasarkan keturunan tadi, Seth? Yaitu biologis. Jadi orang Eropa itu menganggap diri mereka lebih unggul, nggak bisa disamakan dengan kulit berwarna. Itu. Kalau di Australia kan nggak, semua sama, nggak ada perbedaan biologis. Keturunannya apa, kulit putih, kulit berwarna dan sebagainya. Tapi kalau di Eropa tidak bisa. Mereka lebih melihat bahwa ya berdasarkan keturunan harus kulit putih. Jadi orang asing itu tidak sama, orang yang kulit berwarna tidak sama dengan kulit putih. Karena mereka menganggap mereka kulit putih itu lebih maju bidang teknologi, ekonomi, pendidikan. Sementara kan migran yang datang ke sana itu kan latar belakangnya jadi pengungsi, pelarian, ya. Kemudian pendidikan rendah. Jadi mereka selalu menganggap nggak bisa sama katanya. Jadi mereka tidak diperlakukan sama. Ada pengaruhnya nggak, Seth, terhadap perkembangan Islam di Eropa? Ya pasti ada pengaruhnya. Pengaruhnya mereka jadi marginal. Mereka tidak berlakukan sama gitu ya. Apalagi umumnya khususnya kaum minoritas Islam di Eropa itu tidak mahir berkomunikasi dengan bahasa Inggris atau Perancis. Nah, itu kesulitan dan sekaligus tantangan buat kelompok minoritas. Mereka datang dari daerah kampung, dari daerah-daerah yang penuh konflik, datang ke negara yang maju, negara Eropa, sehingga shock gitu. Mereka shock gitu lihat negara baru di mana mereka menjadi warga negaranya tiba-tiba
masuk ke negara yang sudah maju. Jadi ada gap gitu ya antara migran yang tadi dengan latar belakang pendidikan, ekonomi yang rendah masuk ke negara maju. Jadi nggak bisa sama gitu, dan apalagi mereka diperlakukan sebagai orang kelas 2 lah kira-kira begitu. Itu sampai sekarang? Masih sampai sekarang. Jadi saya lihat masih berjalan terus gitu ya. Jadi mereka menganggap ras mereka adalah ras yang paling tinggi ya. Almania Paupelia ya. Ini saya kira ini ada apa. Nah, sekarang ini ada beberapa intelektual Muslim di Eropa, namanya itu Tarik sama Bassam Tibi namanya, mencoba untuk mencari bagaimana supaya umat Islam ini tidak ketinggalan dan bisa menyesuaikan diri dengan negara-negara sekuler ini. Itu disebut dengan Islam Europe norm. Jadi norma-norma Islam Eropa. Dengan kata lain, kalau di Indonesia itu sama dengan Islam Nusantara lah. Nah, kalau mereka itu ingin Islam Eropa, ada Islam Nusantara, mereka menginginkan Islam Eropa. Jadi supaya umat Islam di Eropa itu menyesuaikan diri lah. Tidak ada lagi konsep Darul Harbi dengan Darul Islam. Tidak ada lagi penerapan fikih-fikih Islam gitu. Jadi supaya cultural budaya mereka bawa dari negara asal mereka itu tidak dibawa ke Eropa gitu. Itu berhasil tuh? Masih dalam proses, sulit juga, tidak mudah memang untuk mencari Islam bentuk Islam Eropa, Euro Islam norm. Jadi norma Islam Eropa, bagaimana nih orang Islam tinggal di Eropa sebab menyesuaikan diri dengan nilai-nilai Eropa. Itu masih dalam proses, belum sepenuhnya berhasil ya. Tapi sedang dilaksanakan. Tapi menarik itu. Jadi Islam Nusantara, ada Islam Nusantara, ada Islam Eropa gitu kira-kira. Arahnya ke sana lah kira-kira. Kalau NU kan pakai Islam Nusantara kan, kalau Eropa mereka pengen juga Islam Eropa, namanya New Islam Norm lah kira-kira gitu. Islam Europe norm, norma Islam Eropa gitu. Tapi yang menggagas pendatang atau Eropa asli itu? Yang menggagas itu juga orang pendatang dari Mesir. Dari Mesir ya, Tarik, ada Bassam Tibi dari negara Islam juga lah. Tapi mereka ini adalah perintis gitu ya, Tarik dan Bassam Tibi mencoba untuk mencari karena bagaimana orang-orang Islam ini sebagai minoritas itu bisa menyesuaikan diri lah dengan negara-negara sekuler gitu ya. Dan hebatnya lagi, ya ini kayak di Inggris kan, di kota London kan wali kotanya kan Islam, beragama Islam. Waktu saya ke Rotterdam juga wali kotanya juga Islam juga. Ketua DPR di sini ada orang Islam katanya. Saya bilang kok bisa orang Islam kok bisa menjadi wali kota, ketua DPR di negara-negara sekuler? Syaratnya apa? Ya dia harus menerima nilai-nilai sekuler Eropa. Dan itu juga memperlihatkan bahwa orang-orang Islam itu sangat dipercaya gitu ya. Sangat dipercaya untuk menduduki pemerintahan. Padahal di negara sekuler itu. Di Belanda, di Inggris gitu ya. Agar bisa diterima, berarti norma-norma Eropa mereka harus menyesuaikan diri dulu, kira-kira gitu. Iya, mereka menyesuaikan diri dengan ya seperti misalnya tidak ada lagi konsep yang selama ini umat Islam miliki, ada beda antara Darul Harbi dengan Darul Islam, itu dihilangkanlah konsep-konsep seperti itu. Kemudian mereka menghendaki adanya hukum fikih diterapkan di Eropa, ya kan nggak mungkin.
Ya, Jadi ya, ya. mereka memberikan pencerahan bahwa kita bukan sekarang di negara-negara Islam, kita sekarang di negara sekuler Eropa gitu, beda gitu. Kira-kira begitu. Kalau Bagaimana menyesuaikan apa? Jadi kesimpulannya buat saya, kalau orang-orang Eropa itu mereka tidak mesti harus menjadi apa European citizen gitu ya, European citizen, tapi harus menjadi real gitu ya, real Europe citizen gitu, menjadi orang Eropa. Tapi nggak perlu harus nilai-nilai Eropa itu harus mereka pakai gitu, tapi tetap menjadi orang Australia atau orang Eropa gitu, tanpa harus mengikuti gaya hidup. Jadi tidak perlu mengikuti style hidup orang Eropa, tapi bisa menjadi real citizen gitu. kalau kita orang Islam gitu kan, mau hidup di Eropa, jadi gimana tuh? Saya kira bagus ya, karena bagaimanapun kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi sangat maju dengan pesat sekali. Jadi saya kira malah bagus sekali itu kalau ada kesempatan belajar di Eropa gitu. Dan saya kira kesempatan itu banyak sekali. Nah, oleh karena itu kita misalnya di UIN Jakarta, khususnya Fakultas Soludin, bikin kerjasama MOU dengan Universitas Marburg Jerman. Marburg itu sekitar setengah jam lah kira-kira dari Frankfurt ya. Nah itu kita bikin MOU. Jadi kalau Ustadz Akbar mau ngambil doktor di sana, wah, itu kesempatan baik sekali. Ada juga Malaysia, juga Usuluddin juga sudah kerjasama dengan berbagai negara, Iran juga termasuk, juga ada MOU yang sudah kita tanda tangani. Cuman sayangnya Ustadz Akbar, orang Islam di Eropa itu tidak kompak dalam berorganisasi. Ini masalah yang sangat memprihatinkan gitu. Baik itu di Jerman maupun di Brussel, di Belgia, saya ketemu dengan tokoh-tokoh Islam di berbagai negara itu, mereka itu terpecah belah. Karena aliran itu ada aliran Syiah, ada Ahmadiyah, ada Sunni, itu mereka nggak pernah kompak. Dan itu merugikan mereka, seperti di Jerman misalnya. Kalau di Jerman itu kalau umat Islam itu bersatu dalam satu kepemimpinan, itu mereka dapat diskon pajak 30% dari negara. Dan ini nggak pernah dilakukan, karena mereka nggak kompak. Pergi lagi ke Brussel, itu satu masjid itu pecah terus gitu, nggak pernah bersatu. Pokoknya orang Syiah nggak boleh sembahyang di sini misalnya gitu. Jadi udah terpecah belah gitu. Nah, ini masalah yang sangat memprihatinkan tentang organisasi Islam di Eropa. Mohon maaf menyela keasikan Anda dalam menonton video ini. Pertama, terima kasih untuk selalu mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Yang kedua, dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara pada video-video ini dengan tim saya, dan mohon doanya bisa menerbitkannya menjadi beberapa buku. Temanya 100, ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 politisi dan ASN, 100 dai, dan 100 kiai alumni Gontor, dan ada satu edisi khusus tentang 100 alumni Gontor Putri. Tentu ini adalah sebuah kerja besar, karena itu saya mengajak dan membuka peluang Anda berpartisipasi, ikut membantu beramal jariah proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria pada QR Code dan juga link pada deskripsi video ini. Jazakumullah khairan kasiran. Thank you very much. Terima kasih banyak. Syukran jazilan. Antum ini belajar sosiologi agama, itu tertariknya mulai kapan, Ustaz? Karena saya kan dulu dari perbandingan agama kan. Nah, kalau jurusan perbandingan agama di Fakultas Usuluddin UIN Jakarta. Jadi, dan ini saya kira nih dampak dari Gontor juga ini. Karena kita dulu diajarkan Muqarranatul Adyan kan. Nah, diajarkan Muqarranatul Adyan, kemudian perbandingan mazhab ya Ibnu Rus ya. Jadi
Jadi itu yang kemudian membawa saya masuk ke Fakultas Usulin jurusan Perbandingan Agama. Kalau di Gontor sendiri, Ustaz, masuk tahun berapa, dong? Saya masuk Gontor itu tahun 70. 70 ya? Nah, masuk Gontor tahun 70, tahun 69 udah masuk Gontor, tapi nggak lulus. Akhirnya masuk Ngabar, karena saya udah tahu saya nggak bakalan lulus masuk Gontor, karena saya pas membaca Al-Quran aja tidak fasih gitu ya. Kemudian juga apa yang ada, saya kebetulan masuk Gontor itu tahun 69, mengikut ujian itu sama 4 orang teman saya, ada 4 orang kita jumlahnya, semuanya dari kampung saya, Sulit Air. Dari Sulit Air? Dari Sumatera Barat, Sulit Air. Ada Ustadz Emis Anwar, ada Ustadz Misbahuddin Darwis, ada Syahrawardi. Jadi kita berempat dulu tuh masuk Gontor. Semuanya nggak lulus, masuk Ngabar semua. Masuk Ngabar. Dan kebetulan juga saya dulu sebenarnya nggak mau masuk pesantren ini. Terus terang aja, saya bilang saya nggak mau masuk Gontor. Saya bilang saya sekolah SMP aja. Karena saya masuk Gontor itu ke SMP sudah kelas 2. Jadi bukan dari tamat SD. Nah, kebetulan saya tinggal di daerah Riau. Daerah Riau dengan kakak saya. Tiba-tiba ibu saya dari Jakarta datang ke Riau itu. Kok dilihat nggak fasih baca Al-Quran, kemudian kok sembayangnya bolong-bolong, kemudian langsung dibawa ke Jakarta. Tinggal di jalan di Senopati dekat Masjid Al-Azhar itu. Oke. Nah, setiap subuh saya dengan orang tua keluarga saya itu jalan kaki ke Masjid Agung Al-Azhar. Nah, rupanya di sana ada Nurholis Majid. Dia tinggal di Masjid Agung, salah satu kamar di Masjid Agung itu. Kemudian ibu saya ketika itu nama Nurholis Majid sudah terkenal gitu, karena beliau seorang intelektual muda. Kemudian mengatakan, kamu masuk Gontor, katanya. Aduh, saya nggak bilang nggak mau masuk Gontor, saya bilang. Tapi dipaksa juga, akhirnya maju, nggak lulus. Begitu nggak lulus, hari itu juga saya pulang ke Jakarta. Ibu saya juga nggak mau, tetap harus masuk Gontor, katanya. Sekarang masuk Ngabar dulu. Akhirnya kita bikin perjanjian dengan ibu saya. Pokoknya kalau nggak naik kelas di Gontor, pulang, saya bilang. Udah perjanjian bikin kontrak dengan ibu saya. Namanya masih muda ya. Saya masuk Gontor lama-lama jadi betah. Kelas 1 lagi ya? Ya, saya masuk kelas 1 lagi. Jadi dari Ngabar, karena saya merasa masih baru, karena saya tidak begitu basis, saya bukan basis dari pesantren atau sekolah madrasah, jadi saya ikut kelas 1 lagi. Oh, kelas 1. 1F. F ya? Kelas 1F itu udah paling rendah itu. 2, 3, 4. Kelas 2 apa? Nah, kelas 2, 2C. Oh, 2C. Nah, 3? Enggak taunya. Aduh, kelas 3, tiba-tiba saya masuk 3B. Oh, 3B. Kagetnya setengah mati. Ke 3B kan biasanya kalau 3B itu kan anaknya pintar-pintar semua. Ada Almarhum Badriyatin, ada Jinda Rohani, ada Ustadz Abdurrahman Fakir. Pokoknya yang punya basis keagamaan yang kuat lah. Tiba-tiba saya 3B. Ikut setengah tahun. Aduh, kayaknya dipinter semua, susah saya ngikutin, tahu sendiri kan kalau 3B itu cepat kan ustadz ngajarnya. Sekarang saya caranya bagaimana supaya saya turun kelas 3C, saya bilang gimana caranya. Akhirnya saya sengaja pulang itu utlah pertengahan tahun itu, saya sengaja terlambat 7 hari. Maksudnya apa? Supaya diturunin ke kelas 3C. Sirir kali kan tuh. Sirir ketika jadi pengurus itu tuh koordinator pramuka itu mulai sirir juga itu. Oh gitu. Nah, sirir sagir-sagiran lah kira-kira. Kolil lah ya. Kolil lah. Kan jadi pengurus Angkukuang, koordinator pramuka di kelas 4 sampai kelas 5. Nah, udah mulai suka ke Ponorogo. Kadang-kadang bukan tugas
pramuka tapi pengen jalan-jalan. Kalau pengurus kan kalau keluar kan nggak perlu izin, paling hanya memberitahu pada koordinatornya aja kan. Betul. Nah, itu saya suka jalan-jalan, nah itu apa, keluar kan. Kayaknya keluar dari Gontor jalan-jalan tuh kayaknya seneng banget gitu kan kalau kita di Gontor kan. Betul, Ustaz. Apalagi tanpa izin kan, kenal jadi pengurus kan. Terus 76 tamat berarti. Nah, maju 6 tamat. Nah, ketika itu ada satu permasalahan yang muncul. Umumnya ketika itu diberlakukan oleh Kementerian Agama bahwa yang masuk ke UIN atau IAIN ketika itu harus punya ijazah. Nah, kita tahu sendiri kan ijazah Gontor kan hanya satu kertas HPS itu aja kan, nggak ada ijazah yang itu kan. Nah, itu hampir berlaku di seluruh IAIN itu di berbagai provinsi kecuali DKI Jakarta. Nah, ketika itu yang menjadi rektornya itu adalah Bapak itu Rahman Partosentono. Dia kemudian dengan berani bahwa alumni Gontor dengan ijazahnya yang HPS itu bisa diterima gitu. Nah, masuklah saya ke Gontor, masuklah saya ke UIN Jakarta, IAIN Jakarta ketika itu. Fakultas Usuluddin, jurusan perbandingan agama. Kalau antum kan filsafat ya. Sama perbandingan agama juga ya. Perbandingan agama. Ya, perbandingan agama juga. S2-nya? S2-nya saya mengambil Islamic Studies ya. Di mana tuh? Islamic Studies karena memang pemikiran agama, karena memang satu-satunya ketika itu di UIN Jakarta itu adalah bidang pemikiran Islam. Lanjut ke S3 juga seperti itu. Di UIN Jakarta juga? Ya, UIN Jakarta juga. Tapi saya penelitian disertasinya di Melbourne University. Jadi ketika itu kebetulan istri saya mendapat beasiswa untuk mengambil doktoralnya, PhD-nya di Melbourne University. Nah, kebetulan ya saya temenin sekalian ke sana. Kemudian di sana saya diperbolehkan untuk menjadi listener mustami S3 gitu di Melbourne Uni. Nah, pada suatu hari ada undangan dari dosen Melbourne Uni itu di makan siang itu, mereka mengatakan apa judul disertasi Pak Amin katanya. Saya bilang tentang respon kelompok-kelompok non-Muslim terhadap perkembangan sosial Islam di Indonesia. Jadi biasanya orientalis yang meneliti Islam, sekarang enggak, saya balik. Bagaimana pandangan non-Muslim terhadap Islam di Indonesia, baik dari segi politik, ekonomi, agama, dan sosial budaya, saya balik. Nah, dia mengatakan, kenapa sih ngambil Islam di Indonesia, kan udah banyak, kemana kalau ngambil Islam di Australia, katanya, kena langka, katanya. Nah, akhirnya setelah saya baca jurnal, baca buku di perpustakaan Melbourne Uni, akhirnya jadi juga. Nah, itulah judul saya, Islam dan Multikulturalisme di Australia. Atau sama dengan inilah, Islam dan Pancasila di Australia lah, kira-kira begitulah isinya kira-kira begitu. Nah, kebetulan itulah terjadi, judul disertasi saya berubah dari Indonesia tentang Australia, dan alhamdulillah bukunya sudah terbit, hasil disertasinya. Kalau dosen tahun berapa sih, Tandem? Tahun 86 saya sudah mulai magang jadi dosen. Habis S1 berarti? Habis S1, kemudian tahun 87, tahun 88 saya sudah menjadi capek, jadi PNS. Nah, ini uniknya. Sebelumnya kan saya lebih banyak jurnalistik kan, jadi wartawan di majalah mingguan, kemudian majalah bulanan gitu. Jadi hidup saya sebagian besar jadi wartawan gitu. Ketika belum selesai S1 saya sudah sibuk menjadi editor di beberapa penerbit, sekaligus jadi wartawan majalah mingguan itu bersama dengan Profesor Bahtiar Effendi. Majalah apa, Zed? Majalah namanya majalah Topik ya? Yang punya BM dia. Nah, BM dia. Jadi majalah mingguan ketika itu ada 2, Tempo dan Topik. Nah, saya masuklah dengan Profesor Bahtiar Effendi di sana berdua gitu ya. Kita menjadi wartawan. Kemudian menjadi juga pindah lagi menjadi wartawan majalah bulanan. Jadi kemudian setelah majalah bulanan pindah lagi menjadi redaksi dan pelaksana majalah redaksi
pimpinan usaha jurnal Ulumul Qurannya Profesor Dawam Raharjo. Oh, Ulumul Quran Ustaz ya. Iya, Dawam Raharjo. Nah, itu ini juga itu satu apa namanya, padahal ketika itu saya dapat beasiswa dari Kanada. Kuliah untuk mengambil master. Tetapi Mas Dawam ketika itu kita baru mau menerbitkan jurnal Ulumul Quran. Mungkin pernah baca barangkali Ustaz. Oh, bacaan saya pas mahasiswa itu. Oh, mahasiswa ya? Iya. Ulumul Quran. Nah, dia bilang, pokoknya saya yang akan menyekolahkan kamu ke luar negeri, kata Mas Dawam dulu itu. Akhirnya nggak jadi saya ambil itu beasiswa yang sudah saya dapatkan untuk kuliah di Kanada. Jadi dulu itu saya ada 2 gitu ya sebelum masuk pegawai negeri gitu. Ini gara-gara ini juga nih Gontor gak usah berpikir menjadi pegawai negeri, kata Pak Zar. Itu gimana? Nah, itu pengaruh juga. Jadi ketika itu setelah jurnal, setelah mengasuh jurnal, saya kemudian menjadi direktur penerbit ya, direktur penerbit. Pasta. Sambil mengajar juga, direktur penerbit juga, salah satu penerbit gitu, namanya Benebi Cipta ketika itu. Saya dengan Fakhri Ali ketika itu, dia direktur utamanya, saya direktur pelaksananya. Ini tiba-tiba nih gimana nih, padahal ketika itu saya sudah magang mengajar. Saya mau jadi pedagang atau jadi guru nih, saya bilang ini kira-kira bingung ini, kan saya kan dasarnya orang Padang kan. Iya. Orang Padangnya pengennya jadi pedagang kira-kira gitu. Gimana nih akhirnya saya pilih saya jadi dosen aja lah, jadi pegawai negeri ini sebenarnya nggak diharapkan oleh Pak Zar dulu nih, jangan jadi pegawai negeri katanya. Akhirnya saya pilih jadi dosen gitu. Jadi tahun 88 saya sudah menjadi PNS gitu. Jabatan struktural. Struktur di UIN. Struktur di UIN pernah tahun 90 pernah jadi ketua jurusan. Ketua jurusan perbandingan agama. Oh, perbandingan agama. Kemudian menjadi wakil dekan. Wakil dekan, kemudian ketika itu Pak Amsal menjadi dekan. Nah, Pak Amsal baru 2 tahun menjadi dekan, udah mengundurkan diri, harus pindah menjadi wakil rektor. Iya. Nah, tiba-tiba, waduh, gimana? Saya diminta juga untuk menjadi dekan. Dan akhirnya terpilih menjadi dekan Fakultas Usuluddin. Oh, jadi menggantikan Pak Amsal ya? Saat itu Amsal ya, menggantikan Profesor Amsal menjadi dekan. Pas Prof Komar ya? Dekan, Profesor Komar, wakil rektornya Pak Komar ketika itu Pak Amsal. Kemudian saya jadi waktu menjadi dekan, menjabat juga sebagai ketua HIPIUS. Jadi waktu itu ada dekan-dekan seluruh dekan-dekan Fakultas Usuluddin se-Indonesia melakukan pertemuan di Jambi, kemudian mengangkat saya sebagai ketua HIPIUS, Himpunan Peminat Ilmu-Ilmu Usuluddin. Jadi semacam ketua asosiasi Usuluddin se-Indonesia. Antum flashback itu nilai-nilai Gontor apa yang mendasari sampai sekarang perjalanan hidup antum? Salah satu yang saya ingat dari Pak Zarkasi itu, Pak Kiai kita itu adalah bahwa Gontor itu menyediakan kunci ilmu pengetahuan, hanya memberikan kunci saja. Ini yang barangkali perlu diingat oleh kita semua, bahwa Gontor itu tidak segala-galanya, tapi dia hanya menggunakan kunci atau basic ya untuk meluaskan cakrawala ilmu pengetahuan. Biasanya kita kalau keluar dari Gontor itu kan suka Hanu kan, Ustaz Akbar. Kayaknya udah bisa semua gitu ya. Iya. Hanu bahasa Inggris, bahasa Arab, kayaknya udah sok banget lah gitu kira-kira. Paling pinter gitu. Apalagi pindah ke Usuluddin semester 3 udah menjadi penguji anak-anak yang masuk di organisasi ekstra, kita bikin soalnya menguji bahasa Arabnya, waduh Hanu banget ya gitu. Nah kemudian ternyata enggak seperti itu gitu. Gontor tuh hanya memberikan kunci
untuk memperluas ilmu pengetahuan. Jadi kita setelah keluar tuh merasa, oh ini tidak sekedar cukup bahasa Inggris, bahasa Arab yang kita keluar dari Gontor, tapi kita harus memperluaskan lagi ilmu pengetahuan kita. Mula-mula sih masih ya hanu juga lah kira-kira gitu. Kayaknya hebat banget keluar dari Gontor ya, merasa bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, oh hebat. Apalagi orang muji-muji kan. Semester 3 baru sadar gitu, semester 3 baru sadar. Ternyata bahasa Inggris kita juga sehebat-hebat banget, dan juga bahasa Arab gitu. Jadi di situ barangkali betul apa yang dikatakan oleh Pak Kiai kita Imam Zarkasi, bahwa Gontor hanya memberikan kunci ya, sebagai wadah mencari ilmu pengetahuan gitu. Saya kira, jadi jangan suka yanu ya hanu lah. Ilmu pengetahuan itu sangat luas sekali, dan itu perlu kunci itu kita mainkan gitu, kita buka gitu, supaya ilmu kita lebih luas lagi. Terakhir ini pesan antum nih buat para alumni pesantren, khususnya alumni Gontor nih, kalau mereka hidup di masyarakat. Pertama, yang perlu kita sadari bahwa kita harus berwawasan global gitu ya. Ini pesantren itu harus punya wawasan global, apalagi alumninya, karena Gontor sendiri adalah bersifat global gitu. Namanya pesantren itu dari kata santri itu dari bahasa Sanskerta kan, India kan itu kan, artinya rumah tempat tinggal. Kemudian ada funduk, kemudian menjadi bahasa Melayu diambil diserap ke dalam bahasa Melayu jadi pondok kan itu kan, jadi pondok. Jadi bahwa pesantren itu adalah bersifat global gitu. Jadi kita harus selalu berpikiran global gitu ya. Jadi tidak hanya cukup domestik saja, kita bicara tentang multikulturalisme, kita bicara tentang globalisasi, kita bicara tentang berbagai macam konflik. Jadi Gontor itu persis gitu, apalagi kita menyerap ini kan, ada empat negara itu kan, dari segi globalisasinya. Pertama dari Al-Azhar, dari segi badan wakafnya, kemudian juga Aligar, Universitas Islam Aligar, itu sistem pendidikan pesantren yang modern gitu. Dan modern, kemudian integrasi ilmu dan agama, kemudian ada Santiniketan, ada satu lagi itu? Di India itu. India itu Santiniketan. Jadi kita melihat ini suatu tradisi pesantren itu adalah tradisi global sebenarnya gitu. Oleh karena itu kita harus berpikiran luas gitu kira-kira. Kalau bahasa anak sekarang, ngopinya yang jauh. Ngopinya yang jauh. Semakin banyak pengalaman, semakin pergaulan, dan itu saya kira sangat penting. Dan alumni Gontor itu saya kira yaitu umumnya mereka memang sangat global gitu ya. Ada di mana-mana, di Australia ketemu alumni Gontor, di mana-mana di Jerman juga ketemu alumni Gontor, di Belanda apalagi banyak ketemu alumni Gontor. Jadi Gontor itu luar biasa, alumni berlalang buana ke seluruh dunia gitu ya. Dan senang sekali ketemu mereka gitu ya. Dan satu hal lagi, barangkali saya kebetulan termasuk penggagas dari pendiri Gontor cabang 9 di Sulit Air. Oh, gimana hikayahnya itu? Ya, hikayahnya ketika itu ini saya dan Ustadz Emnis, kita di bawah organisasi Dewan Dakwah Risalah ketika itu pergi ke Minang, pergi ke kampung gitu. Di kampung itu banyak tanah kosong gitu. Loh, kok banyak tanah kosong nggak dimanfaatkan oleh masyarakat gitu. Kan ini kan tanah adat ya, jadi satu jengkal aja yang punya 100 orang gitu. Nah ini gimana caranya? Kemudian kita dapat informasi dari Gontor bahwa Gontor ingin mendirikan 1000 cabang. Nah kita undanglah Pak Kiai Syukri, Pak Abdullah Hasan Saha, mereka datang ke Sulit Air. Itu lama sekali untuk menjadikan itu cabang gitu ya.
Nah, alhamdulillah sekarang sudah berdiri dan juga berkembang begitu. Alhamdulillah. Ya, terima kasih nih pada Gontor nih telah mendirikan cabang di kampung saya. Jadi kita sediakan tanah 7 hektar, bangunannya dan sebagainya, tinggal manajemennya kemudian diisi oleh Gontor, dan semuanya sumbangan dari masyarakat sulit air dan juga termasuk dari daerah-daerah lain seperti Pariaman. Jadi bukan hanya masyarakat sulit air saja. Baik Ustaz, barakallahu fikum, jazakumullah khairan. It is honor for me. Luar biasa ini. Kafana bihadza, syukran lakum, thank you very much. See you next time. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Mudah-mudahan memberi inspirasi buat kita semuanya. Terima kasih juga terus mendukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Dalam rangka 100 tahun Gontor, saya akan menuliskan wawancara video-video ini dan bersama tim mudah-mudahan bisa menerbitkannya dalam buku. Ada 100 profesor, 100 profesional, 100 pengusaha, 100 kiai, 100 dai, 100 politisi dan ASN alumni Gontor, dan ada juga satu edisi khusus 100 alumni Gontor. Tentu ini adalah pekerjaan besar, karena itu saya mengajak Anda berpartisipasi dan membuka peluang untuk beramal jariah, membantu proses penulisan dan penerbitan buku ini melalui Saweria. Ada QR code atau link pada deskripsi video ini. Terima kasih, jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.